Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Let's continue to part 25 on page 127. Pada intinya kita akan memahami lebih dalam lagi mengenai teks yang sudah kita pelajari. 3 buah teks ya. Teks mengenai educated SMG, kemudian teks food online ordering, kemudian yang satunya lagi adalah how to make or renew passport. Jadi untuk membuat paspor baru atau untuk memperbaharui paspor. Gitu ya. Kita langsung saja mulai untuk teks yang pertama. What is the prior step you have to do before joining educated SMG? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya we must enter an email or phone number. Jadi we must enter an email or phone number. Soalnya di jendela pertama atau di tampilan layar pertama di dalam educated SMG itu adalah tampilan pendaftaran, di mana yang pertama kali adalah memasukkan email atau nomor telepon. Kemudian yang kedua, how did the writer open the text? Pertama kali si penulis membuka teks dengan, kita lihat terlebih dahulu di sini. Nah, Educated SMG is a startup company focusing in education. Jadi bisa dikatakan bahwa the writer explaining what Educated SMG. Jadi the writer explaining what Educated SMG. Kemudian yang ketiga, it can be inferred that if you can complete the procedure, jadi kalau kita tidak dapat melengkapi prosedur pendaftarannya, tentunya yang di dalam tampilan pertama pendaftaran itu ya, maka tentunya kita akan gagal untuk memasuki aplikasi tersebut. Jadi kita bisa menjawab, you fail to enter into education SMG app. Jadi you fail to enter to educated SMG app. App-nya itu maksudnya aplikasi educated-nya ini, seperti itu. Kemudian yang keempat, summarize the step needed to join educated SMG. First, sebenarnya kita bisa mengulang atau menulis saja sesuai dengan runtutannya ya. Kronologikalnya seperti apa runtutannya. Nah, mungkin kita bisa jawab yang pertama di situ, first you need to have atau you need to enter lalat buah kok ya bisa masuk. You need to enter an email or phone number. Second, choose your passport. Sebenarnya bukan memilih bisa, memasukkan juga bisa ya. Tapi Pak Jul pilih pakai choose password. Choose your passport. Password. Sesuai dengan, di sini ada prasyaratnya ya, mengenai passwordnya ya. Di situ dikatakan
8 plus karakter. Jadi minimal 8 ke atas karakter ya. With the required rules. With the di bawah aja. Require rules. Kemudian yang ketiga, third, give a tick to agree and join. Jadi berikan tanda centang. Tick itu tanda centang ya. Give the agree and join. Kemudian fourth, yang keempat, click the agree and join. And then akhirnya ya, at the end atau finally kalau di situ ya. Finally your account is ready. Is ready. Nah, clear. Nah, selesai. Itu untuk pemahaman yang teks kedua, yang pertama. Kita lanjut ke teks yang kedua. How did the writer show the aim or goal of the text? Sebagaimana kita ketahui pada bacaannya ya, itu kan pada intinya membandingkan terlebih dahulu bagaimana kalau kita pesan makanan secara online. Jadi bisa juga dikatakan by mentioning the advantage of ordering food online. Jadi si penulis itu membicarakan mengenai keuntungan dari order makanan secara online. Jadi by mentioning the advantage of ordering food online. Kemudian yang kedua, ini tadi yang kelima belum ya, What's your opinion about the text? Simple or complex? Tentunya ini simple ya. I think it use a simple sentence. Ya, bisa dikatakan suatu yang mudah ya, karena hanya berapa step itu tadi? Ada cuman 3 step ya. Jadi I think it use simple sentence. Yang semprotan obat nyamuknya mana tuh yang? Simple sentence. Because all of the sentence are easy to do. Jadi semua kalimatnya kan hanya sebatas mengisi ya. Itu kan berarti kita menganggap bahwa all the sentence are easy to do. Jadi mudah untuk dilakukan. Gitu ya, tadi ketinggalan. Kemudian yang nomor kedua untuk teks yang kedua. What is the prior step you have to do before buying food online? Sebelum langkah utama yang harus kamu lakukan sebelum membeli makanan online itu tentunya adalah buka dulu aplikasinya ya, atau pilih aplikasi makanan online. Yang menyediakan makanan online itu siapa saja? Sekarang kan ada banyak sekali ya marketplace, seperti halnya Shopee Food ada, kemudian GoFood ada, GrabFood ada, iya kan? Nah, berarti pertama adalah choose an application. An
application. Ya, langkah pertama, choose an application and open the application. The application from smartphone. Yang pakai iPad ya silahkan ditulis iPad, boleh. Seperti itu, tergantung ini nanti punyanya apa. Mau pakai ordernya pakai tablet juga boleh. Seperti itu. Jadi luas-luas saja. Yang ketiga, it can be inferred that before buying food online, you must. Nah, di situ dapat diketahui bahwa sebelum membeli makanan secara online, kita mestinya apa? Kita mestinya adalah choose the food outlet. Setelah buka aplikasi, kemudian yang perlu kita lakukan setelah membuka aplikasi kan tentunya banyak sekali pilihan restorannya. Maksud saya outletnya, ya kan? Nah, maka kita bisa, langkah berikutnya adalah sebelum order kita mestinya adalah choose the food outlet. The food outlet. And then 4. Where the sentence sequence step needed to apply for food service in different way. First. Jadi ini kita tadi bisa melengkapinya menjadi sebuah step-step sendiri ya, menyusun dalam sebuah step. Yang pertama, first, open the application. And then the second, choose the restaurant and the menu that you want. Sudah buka aplikasi, kemudian pilih restorannya atau choose the outlet, ya. Choose the outlet and the menu that you want. And then after that, setelah itu, choose the payment method. Methods. And klik order, bukan klik check out ya. Ini tadi, tapi nggak ditampilkan kok ya. Tidak ditampilkan masalah jendela-jendela masing-masing masing-masing tampilan di layarnya. Jadi kita nggak bisa mengira-ira. Kan soalnya kalau misalkan dalam pembelian itu kan ada ada check out kan namanya. Kalau mau memutuskan untuk membeli berarti kan di check out. Ternyata ada juga yang pakai pesan atau dalam bentuk klik order. Klik order. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang nomor kelima. What is your opinion about the text, simple or complex? Ini juga termasuknya simple ya. Berarti kita bisa jawab, I think it is a simple text ya, a simple text because there only consists three steps that we must do it. Karena hanya terdiri dari 3 langkah yang harus kita lakukan. And then for the text 3, how did the writer show the aim or goal of the text? Itu jelas ya.
teks yang ketiga itu kan berhubungan tentang bagaimana cara membuat paspor. Jadi kita bisa menjawab, the writer show the aim of the text. The writer show the aim of the text by explaining the utility of passport. The text by explaining the utility of passport. Seperti ini. Jadi bagaimana si penulis itu menunjukkan tujuan dari teksnya itu. Jadi pada intinya kan teks the writer, si penulis itu akan menunjukkan bagaimana dia menjelaskan kegunaan dari sebuah paspor atau cara pembuatan paspor. Berikut penggunaannya. Kemudian what is the prior step? Sama seperti halnya tadi ya. Jadi langkah pertama sebelum apply atau sebelum membuat atau memperbaharui paspor itu apa? Yang pertama mestinya adalah menyiapkan dokumen. Jadi we must to prepare. Jadi pertama adalah we must to prepare. You must to prepare the require document. Dokumennya banyak ya, berarti pakai S, akhiran S ini. Kemudian yang ketiga, it can be inferred that before applying a passport, you must. Nah, dapat ditunjukkan bahwa sebelum melengkapi pasport, kita harus apply itu istilahnya apa ya? Sebelum kita mau mendaftar atau membuat paspor, kita harus jelas prepare the required document. Ini sama ya pertanyaan 3 sama 4 itu. Iya benar ya. 2 sama 3 maksud saya. Jadi you must prepare the required document. Jadi melengkapi semua prasyarat dokumen. Jadi dokumen yang diminta, required dokumen. Kemudian keempat, write the sequence step needed to apply for a passport in different way. Pertama ya, first prepare the required document. And then second, register to M-Passport and get the e-form. Jadi mendaftar dulu, register to M-Passport and get the fill of e-form. E-form itu maksudnya electronic form ya. Jadi formnya bukan form dokumen, tidak mengisi pakai manual, pakai kertas, tapi pakai elektronik, tinggal ketik saja. And then after that selanjutnya fill the e-form. Setelah ini ya, fill the e-form, terus and book an appointment. Nah, harus booking janji ya.
Janjinya buat apa? Janjinya adalah untuk mengumpulkan berkas aslinya. Jadi berkas aslinya harus dikumpulkan. Nah, untuk waktu pengumpulannya itu kita harus booking waktu terlebih dahulu. Mungkin ya di bagian kantornya kan mungkin sibuk. Jadi untuk penerimaan berkas itu harus disesuaikan dengan waktunya. Soalnya kan paspor tadi kan dijelaskan ya di dalam teks ya, itu kan perlu ada pencocokan data fisiknya. Misalkan tingginya berapa, raut mukanya seperti apa, mukanya benar atau tidak. Seperti itu. Bahkan ciri-ciri fisiknya itu kan juga dituliskan di situ. Sesuai dengan teks maksudnya. Kemudian yang kelima, pertanyaan kelima, what is your opinion about the text? Simple or complex? Why? Ini jelas kompleks ya. Kita bisa katakan it is a complicated text. It is a complicated text ya, because there are many things to prepare and many step to follow. Jadi banyak sekali prosedur, berkasnya juga banyak yang harus disiapkan, dan juga step yang harus di follow itu juga banyak. Contohnya adalah register ke M-Passport, mengisi e-form, buat booking. Setelah buat booking datang ke lokasi untuk mengumpulkan berkas asli. Kemudian yang pertanyaan terakhir, if we compare the text with which one is the most complicated text? Nah, the complicated text is text 3 ya. Jelas itu. The complicated text is text 3. Because kalau alasannya kembali ke ini ya. Alasannya kembali ke sini aja. Because there are many things to prepare and many steps to follow. Dah seperti itu kan, hampir sama. Alasannya kenapa teks 3 itu lebih rumit atau complicated. Soalnya itu kan masalah urusan kebangsaan. Jadi memang benar harus diurus dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Gitu. Oke, saya rasa cukup ya untuk mendalami bagaimana membedakan 3 jenis teks prosedur. Jadi kita bisa buat kesimpulan ya, ketiga teks tersebut itu merupakan sama-sama teks prosedur. Karena apa? Karena di situ membicarakan tentang bagaimana kita melakukan suatu hal. Teks 1 mendaftar educated SMG. 2 bagaimana caranya order makanan secara online. 3 bagaimana caranya membuat paspor. Oke gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.